Melanjutkan kisah Istana yang Suram karya S.H. Mitarsah. Pada kesempatan ini dalam episode cerita yang didengar Nyi Upih tentang Kidang Alit. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Kidang Alit tertawa, katanya, "Itu bukan persoalan lagi, Putri. Setiap saat aku akan datang meniup seruling, didengarkan atau tidak." Inten mengerutkan keningnya, tapi sebelum ia berkata sesuatu, Nyi Upih menggamitnya dan berkata, "Aku meninggalkan nasi di atas api, Putri." "Ah, bukankah Ibunda ada?" "Tentu Ibunda tidak akan turun ke dapur. Bukankah kau juga mengatakan biarlah Ibunda nanti yang mengangkat belanga itu sebelum kita pulang? Tapi bagaimana kalau Ibunda tertidur?" Inten masih akan menjawab, tetapi Kidang Alit segera motong. "Silakan Putri," agaknya pemomong Putri masih mempunyai tugas di istana. Inten menjadi kecewa, tetapi ia mengikutinya ketika Nyi Upih melangkah pulang. Tetapi Inten masih berpaling dan berkata kepada Kidang Alit, "Aku akan mendengarkan suara serulingmu." Kidang Alit tersenyum, tetapi ia tidak menjawab. Nyi Upih pun kemudian menyanding Inten Prawesti. Mereka berjalan semakin cepat, seolah-olah mereka begitu tergesa-gesa. "Nyai, mengapa kau berlari-lari?" "Nasi itu, tapi kakiku sakit dan Ibunda tentu akan turun ke dapur. Bukankah biasanya Ibunda berbuat demikian jika kita pergi?" Nyi Upih berpaling sejenak. Ia masih melihat Kidang Alit berdiri tegak di tengah lorong sempit itu. Sekilas Nyi Upih melihat tubuh tegap dengan dada yang bidang. Meskipun wajahnya tidak begitu tampan, namun kecerdikan memancar dari sepasang mata anak muda itu. Ketika Nyi Upih dan Inten masuki regol halaman istananya, barulah Nyi Upih berhenti dengan napas terengah-engah dan keringat di keningnya. "Nyai berlari-lari seperti dikejar hantu. Cepatlah jika kau ingin pergi ke dapur," berkata Inten dengan jengkel. "Ampun Putri, sebenarnya aku tidak tergesa-gesa karena nasi itu. Jadi mengapa? Bukankah kita belum mengenal anak muda itu?" "Ya, anak muda itu nampaknya agak lain dengan anak-anak Karangmojo. Ia baik dan ramah." "Ya Putri, anak muda itu baik dan ramah. Justru karena ia terlalu baik dan ramah, aku menjadi curiga. Kau terlampau cepat berprasangka, Nyai. Putri masih terlampau hijau. Putri tidak pernah bergaul dengan anak muda. Aku tidak senang melihat tatapan matanya yang gelisah memandang Putri. Dan aku tidak senang mendengar kesombongannya." "Mah, apakah anak muda itu sombong?" "Ia adalah anak muda yang sombong. Keramahan yang dibuat-buat, itulah yang menyembunyikan kesombongannya." Nyi Upih berhenti jenak. Lalu, "Putri, Nyai ini sudah tua, sudah banyak bergaul dengan anak-anak muda di masa Nyai masih muda dahulu, sehingga Nyai dapat membedakan sifat yang jujur dan dibuat-buat." Inten mengerutkan keningnya, namun katanya, "Tetapi anak itu baik, Nyai. Tidak-tidaknya ia tidak mempunyai maksud buruk. Mungkin tidak ada niat buruk padanya. Tetapi Putri harus hati-hati." "Mengapa, Nyai?" "Salah satu sebab bahwa Putri harus berhati-hati adalah karena Putri sudah meningkat dewasa. Dan terlebih lagi adalah karena Putri tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik." "Ah," Inten mencubit Nyi di lengannya sehingga
pamomongnya itu mengaduh kesakitan. "Sudahlah Putri," berkata Nyi Upih kemudian. "Sebaiknya Putri masuk ke dalam. Anak muda itu tentu akan lewat di depan istana ini, dan Putri tidak boleh berada di luar. Apalagi seakan-akan Putri sedang menunggunya. Mengapa? Aku ingin mendengar ia bermain dengan serulingnya. Mungkin Putri hanya ingin sekedar mendengarkan ia bermain dengan serulingnya dalam kidung cinta. Tapi hal itu akan menimbulkan salah paham bagi anak muda. Apalagi menilik tatapan matanya. Kidang Alit adalah seorang anak muda yang cepat mengagumi kecantikan seorang gadis." Inten memandang sejenak wajah Nyi Upih dengan tajamnya. Seperti keraguan memancar pada sorot matanya, tetapi ia tidak bertanya sesuatu. Nyi Upih mengerti bahwa Inten Prawesti masih belum mengenal sifat anak-anak muda, sehingga ia tidak akan mudah mengerti keterangannya. Karena itu Nyi Upih pun kemudian mengajak Inten untuk pergi saja ke dapur. Ia dapat melupakan serulingnya itu sejenak dengan beberapa kesibukan. Inten Prawesti bukannya seorang gadis yang malas, meskipun ia seorang putri pangeran. Tetapi seperti bundanya, ia pun sudah berusaha menyesuaikan diri dengan keadaannya. Hidup terpencil di pedukuhan kecil, segala sesuatu harus dilakukannya sendiri. Karena Nyi Upih sudah terlampau banyak pekerjaan, Inten sudah biasa mencuci pakaiannya sendiri, membantu memasak dan membersihkan perabot rumahnya. Dalam pada itu ternyata dugaan Nyi Upih tidak meleset. Kidang Alit tidak puas menatap langkah Inten yang hilang di tikungan. Ia pun berjalan mengikutinya meskipun dengan jarak yang jauh. Anak muda itu tidak dapat menahan keinginannya untuk lewat di depan istana kecil yang lengang itu. Namun ternyata bahwa halaman istana itu benar-benar telah sepi. Gadis itu tidak ada di pendopo, desisnya. Tentu pamomongnya itulah yang mengajaknya masuk ke dalam. Tapi Kidang Alit tidak memasuki halaman rumah itu. Ia pun kemudian duduk di bawah sebatang pohon wuni di seberang jalan yang melintas di depan istana itu. Sejenak kemudian terdengar suara seruling memercah sepi mengalun bersama angin yang berembus perlahan-lahan, mengumandang di seluruh halaman istana kecil itu. Inten yang sedang berada di dapur terkejut mendengar suara seruling itu. Tanpa sadarnya ia pun segera bangkit berdiri, hampir saja ia melompat berlari jika Nyi Upih tidak menangkap lengannya dan berkata, "Tinggallah di sini saja, Putri." Inten termangu-mangu sejenak. Sebaiknya Putri tidak menjenguknya. "Mengapa, Nyai?" "Tidak apa, tetapi duduk sajalah di sini membantu Nyai menyiapkan makan. Aku juga harus menjerang air bagi Ibunda jika Ibunda akan mandi." Inten Prawesti menjadi ragu-ragu. Ada keinginannya untuk ke pendopo, bukan saja untuk mendengarkan suara seruling itu, tetapi ada sesuatu yang seolah-olah telah mendorongnya untuk melihat anak muda yang bernama Kidang Alit itu. Tetapi agaknya Nyi Upih mengerti perasaan Inten sepenuhnya, karena ia pun pernah menjadi muda. Sudah lama Inten Prawesti terpisah dari pergaulan, justru menjelang usia dewasanya. Adalah wajar sekali jika ada sebuah sentuhan di hatinya pada saat ia memandang meskipun baru untuk pertama kali seorang anak muda yang memiliki beberapa kelebihan dari anak-anak muda yang kadang-kadang dilihatnya di Karangmojo. Namun Nyi Upih berkata pula, "Duduklah Putri, nanti Nyai akan bercerita." Inten menjadi sangat kecewa, tapi seperti biasanya ia mendengarkan kata-kata pemomongnya. Karena itulah maka ia pun kemudian duduk di samping Nyi Upih yang sedang menyenduk sayur ke pinggan. Demikianlah setiap kali Nyi Upih berusaha menahan Inten agar tidak keluar rumahnya. Bukan saja sehari itu, tetapi di hari-hari berikutnya. "Mengapa kau menahan aku keluar rumah? Beberapa hari yang lalu kau selalu menemani aku pergi ke bukit kecil itu.
Sekarang kau sama sekali memperlakukan aku sebagai tawanan. Nyi Upih menarik napas dalam-dalam, katanya. Ampun Putri, sebenarnya lah aku cemas bahwa Putri akan tersentuh oleh pergaulan yang kurang sewajarnya. Maksudmu aku harus menjadi seekor burung yang kau simpan di dalam sangkar. Betapapun banyaknya kau memberi aku makan, tapi aku akan menjadi semakin kurus dan sakit-sakitan. Tidak Putri, jawab Nyi Upih. Bukan maksudku, tapi bukankah selama ini Putri memang jarang sekali keluar halaman? Baru beberapa lama Putri sering pergi melihat bukit kecil itu. Ketika kemudian Putri tertarik kepada suara seruling, Putri memang sering pergi keluar halaman. Aku tidak keberatan Putri pergi ke atas bukit mendengarkan suara seruling anak-anak gembala dari Karangmojo. Meskipun iramanya kurang baik, tetapi suara seruling yang sengaja diperdengarkan bagi Putri oleh seorang anak muda yang belum kita kenal dan dengan sengaja menyembunyikan asal-usulnya masih harus kita nilai lebih jauh Putri. Tetapi sikapnya baik padaku. Sikap yang baik belum tentu menjadi bayangan yang utuh dari sikap batinnya, jawab Nyi Upih. Putri, biarlah Nyai mencoba mengerti serba sedikit tentang anak muda itu. Besok jika Nyai pergi ke Padukuhan, Nyai akan bertanya kepada orang-orang Karangmojo, apakah mereka mengenal seorang anak muda yang bernama Kidang Alit. Baru jika yakin anak muda itu tidak berbahaya, tentu bagi Putri, bukan bagiku, kita dapat bebas menerimanya atau menjumpainya di mana saja. Inten Prawesti mengerutkan keningnya. Jika aku menyampaikan kepada ibunda, aku kira pendapat ibunda Putri pun akan sama dengan pendapat Nyai. Inten tidak menyahut. Betapa perasaan kecewa mencekamnya. Namun ia memaksa dirinya untuk sama sekali tidak keluar dari rumahnya. Untuk mengatasi keinginannya mendengarkan suara seruling dan melihat jalan yang membelit perbukitan, seolah-olah sambil menunggu ayahandanya kembali dari perantauannya yang panjang. Inten mengisi waktu dengan berbagai macam kesibukan yang sebelumnya tidak pernah dilakukannya. Namun di luar sadarnya kadang-kadang Inten mulai meraba wajahnya. Menjelang saat-saat mandi di jambangan, Inten sering menatap wajahnya itu di permukaan air yang bening. Perlahan-lahan namun pasti ia mulai percaya bahwa ia memang seorang gadis yang cantik, secantik ibundanya. Ketika pada suatu saat Nyi Upih harus pergi ke Padukuhan Karangmojo untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari, maka ia pun mempergunakan kesempatan itu pula untuk bertanya kepada orang-orang Karangmojo, apakah mereka mengenal anak muda bernama Kidang Alit. Oh, seorang perempuan gemuk mengangguk-angguk. Ya, seorang anak muda yang tampan, bertubuh tegap, kekar dan berwajah seperti bangsawan. Ya, tidak seorang pun yang tahu tentang dirinya. Tiba-tiba saja ia berada di Padukuhan ini dan menumpang di rumah seorang janda yang sudah tua di sudut desa. Siapakah janda itu? Nyai Windu. Oh, jadi anak muda itu tinggal di rumah Nyai Windu. Ya, anak muda itu ternyata seorang yang kaya. Ia memberi banyak uang kepada Nyai Windu. Anak yang baik. Tetapi Nyi Upih terkejut ketika ia melihat wanita gemuk itu menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak terlalu baik. Banyak sekali imbalan yang harus diberikan kepadanya. Oh, apa saja? Makan yang enak yang kadang-kadang tidak dapat disiapkan oleh janda itu, karena ia tidak biasa menyediakan makanan seperti yang dimintanya. Dan setiap saat anak muda itu memerlukan sesuatu, Nyai Windu yang harus pergi mencarinya. Tetapi Nyai Windu membiarkan anak muda itu tinggal di rumahnya.
Nyai Windu tidak mempunyai anak dan kadang bersikap baik juga kepadanya. Selebihnya semua kebutuhan Nyai Windu dipenuhi oleh anak muda itu. Bahkan Nyai Windu mulai mengenakan pakaian yang selamanya belum pernah disentuhnya, bahkan dilihatnya. Nyai Upih mengangguk-angguk dan wanita gemuk itu meneruskan, anak itu memang sulit dimengerti, tetapi jika aku menjadi Nyai Windu, aku biarkan anak itu tinggal. Karena keuntungan yang didapat oleh janda itu agaknya masih lebih banyak dari kesulitan yang dihadapinya. Apakah kau tahu dari mana asal-usul anak itu? Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Nyai Windu juga tidak, karena anak itu tidak pernah mengatakannya. Setiap kali ia menyebut dirinya seperti selembar daun yang diterbangkan angin tanpa sangkan, tanpa paran. Nyi Upih tidak dapat memaksa wanita yang gemuk itu bercerita lebih banyak. Namun dari orang-orang lain pun Nyi Upih tidak mendapat keterangan lebih banyak dari yang didengarnya dari wanita yang gemuk tadi. Dengan demikian maka Nyi Upih pun mengambil kesimpulan bahwa Inten Prawesti untuk sementara tidak boleh berhubungan lagi dengan anak muda itu. Jika perlu aku mendapat mengatakannya kepada Gusti, sehingga Gusti Raden Ayu akan langsung memberikan nasihat kepada putrinya yang sedang meningkat dewasa itu. Tetapi ternyata Nyi Upih tidak perlu mengatakannya kepada Ibunda Inten Prawesti, karena Inten masih mendengarkan nasihat pamomongnya. Betapapun ia menjadi kecewa. Benarnya lah sejak saat itu Inten Prawesti tidak pernah keluar dari rumahnya. Jika suara suling itu terdengar dekat sekali dari istananya, ia mendengarkannya dengan penuh minat. Tetapi jika suara itu menjauh, Inten dapat menarik napas dalam-dalam. Setiap kali terbayang ketakutan-ketakutan yang dilukiskan oleh Nyi Upih menghadapi peristiwa yang dapat terjadi atas seorang yang meningkat dewasa seperti Inten Prawesti, apalagi seorang gadis yang sangat cantik. Dalam pada itu bukan saja Inten Prawesti yang menjadi gelisah, tetapi anak muda yang menyebutnya diri Kidang Alit itu pun hatinya menjadi tidak tenang. Setiap kali ia mencoba mancing gadis cantik yang sedang meningkat dewasa itu, tetapi Inten Prawesti tidak pernah keluar dari rumahnya, apalagi pergi ke bukit kecil itu. Sedangkan turun ke halaman pun seakan-akan tidak pernah dilakukannya lagi. Tapi di luar sepengetahuan Kidang Alit, setiap kali sepasang mata selalu mengintip dari balik dinding istana. Jika ia berada di depan regol atau di seberang jalan di bawah pohon wuni sambil meniup seruling. Namun tatapan mata itu selalu memancarkan kecurigaan dan prasangka. Demikianlah Nyi Upih selalu berusaha mengetahui tingkah laku anak muda itu jika ia berkeliaran di sekitar istana, tetapi ia tidak pernah mengatakannya kepada siapapun juga. Semuanya seolah-olah hanya diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Bahkan ternyata kemudian Nyi Upih tidak hanya sekedar mengawasi tingkah laku yang dapat diintipnya dari celah-celah dinding, tetapi ia pun selalu bertanya kepada orang-orang Karangmojo tentang anak muda yang bernama Kidang Alit itu. Tapi Nyi Upih kemudian menjadi kecewa. Bahkan sebenarnya tingkah laku Kidang Alit tidak mencerminkan tingkah laku anak muda yang memiliki sifat-sifat seperti yang dikehendaki. Kidang Alit kadang-kadang bersikap aneh dan dapat menumbuhkan kecurigaan. Aku tidak dapat membiarkan momonganku tergelincir, berkata Nyi Upih. Sebenarnya bahwa Nyi Upih semua mempunyai harapan bahwa pada suatu saat momongannya akan bertemu dengan anak muda yang pantas baginya. Bukan sekedar anak-anak muda Karangmojo yang sangat sederhana. Bukan karena baginya anak-anak Karangmojo berderajat rendah, tetapi sebagai seorang penganggap Inten seperti anaknya sendiri. Ia menghendaki seorang laki-laki yang mempunyai beberapa kelebihan sesuai dengan kedudukan Inten Prawesti.
tidak berlebih-lebihan, katanya di dalam hati. Tetapi Kidang Alit agaknya terlalu banyak menyimpan teka-teki, sehingga justru akan dapat menumbuhkan kekaburan bagi masa depan putri itu sendiri. Itulah sebabnya Nyi Upih kemudian selalu berusaha menghalangi setiap kemungkinan hubungan Inten Prawesti dengan Kidang Alit. Akhirnya Kidang Alit pun merasa bahwa sulitlah baginya untuk dapat menembus dinding istana kecil itu. Suara serulingnya tidak mampu lagi memancing putri cantik itu untuk keluar dari halaman. Bahkan ke halaman pun tidak. Pamomongnya itulah yang mendengkinya, geram Kidang Alit. Dan ternyata kemudian Nyi Upih merasa bahwa sikapnya itu adalah sikap yang benar. Ketika pada suatu saat ia pergi ke Padukuhan Karangmojo dan mendengar orang-orang Karangmojo membicarakan anak muda yang bertubuh tegap dan mempunyai kelebihan dari anak muda yang lain itu. Sunti kehilangan kegadisannya, berkata seorang perempuan yang sudah separuh baya. Ah, dari mana kau tahu? Bertanya Nyi Upih. Beberapa anak muda menemukannya atas tingkah laku Kidang Alit. Tapi salah Sunti sendiri. Ia merasa bangga berkawan dengan seorang anak muda yang memiliki kelebihan dari kawan-kawannya yang lain. Dan akhirnya ia mengalami perlakuan kasar. Perempuan separuh baya itu menggelengkan kepalanya, jawabnya. Tidak, Sunti sendiri menyerahkan kehormatannya kepada anak muda yang tampan itu. Dan mereka akan kawin. Itulah yang menjadi persoalan. Agaknya anak muda itu menyesal bahwa ia sudah tenggelam dalam hubungan yang terlampau dalam. Ia tidak pernah berpikir untuk kawin dengan gadis desa seperti Sunti. Jadi, akhirnya diketemukan penyesalan itu. Anak muda yang bernama Kidang Alit itu memberikan biaya perkawinan Sunti dengan anak muda Karangmojo. Gila. Itu sudah saling disetujui. Selain biaya perkawinan, Kidang Alit memberikan sepasang kerbau kepada anak muda yang menjadi suami Sunti itu sebagai bekal untuk menempuh hidup berkeluarga. Dengan sepasang kerbau maka suami istri akan dapat bekerja sebaik-baiknya di sawah. Nyi Upih menarik napas dalam-dalam. Tetapi hal itu sudah terjadi. Di luar sadarnya, kenangan Nyi Upih meloncat ke masa lampau saat dia masih mengikuti Pangeran Kudo Narpodo di pusat kerajaan Mojopahit. Terbayang sekilas tingkah laku beberapa orang bangsawan tertinggi yang diketahuinya dengan pasti adalah Pangeran Cemoro Kuning. Di luar lingkaran kebangsawanan ada juga orang-orang yang berlaku demikian. Orang-orang yang memiliki kekayaan yang dapat dipergunakannya untuk menjadi apa saja. Bahkan kehormatan orang lain sekalipun, berkata Nyi Upih di dalam hati. Namun tiba-tiba ia berdesah. Apakah dapat disebut dengan pasti bahwa Kidang Alit tidak mempunyai darah kebangsawanan? Ia seorang anak muda yang menyimpan rahasia tentang pribadinya. Apalagi kebangsawanan ini bukan hanya bersumber dari Mojopahit, mungkin dari Kediri, mungkin dari Demak. Ia berhenti sejenak lalu, tetapi apakah maksud kunjungannya kemari? Pertanyaan-pertanyaan itu telah membuat Nyi Upih menjadi semakin berhati-hati menghadapi anak muda yang bernama Kidang Alit itu. Meskipun anak muda itu tidak berkesempatan bertemu dengan Inten Prawesti secara terbuka, mungkin ia akan dapat menempuh jalan lain. Jika ia seorang perantau yang sebenarnya, ia tidak dapat tinggal terlampau lama di suatu tempat, berkata Nyi Upih kepada dirinya sendiri pula. Apalagi membawa bekal uang sebanyak-banyaknya. Tetapi Kidang Alit tidak berbuat lebih jauh lagi, bahkan semakin lama Kidang Alit menjadi seolah-olah putus asa. Suara serulingnya tidak terdengar lagi di sekitar istana kecil itu, dan anak-anak muda itu pun jarang sekali nampak berlalu di jalan yang
terjulur di depan istana. Dengan demikian maka lambat laun Inten pun telah melupakannya. Ia tidak pernah lagi bertanya-tanya tentang seruling Kidang Alit dan akhirnya ia sama sekali tidak pernah menyebut namanya lagi. Untuk beberapa lamanya Kidang Alit itu pun menjadi bahan pembicaraan bagi rakyat Karangmojo. Kehadirannya sudah merupakan kebiasaan yang tidak menimbulkan persoalan lagi. Persoalan Sunti pun seolah-olah telah dilupakan orang. Jika seseorang bertemu dengan Kidang Alit maka mereka sekedar menundukkan kepala sambil tersenyum, seperti yang dilakukan Kidang Alit. Selebihnya mereka tidak memperdulikan lagi. Namun ketenangan Padukuhan Karangmojo tiba-tiba saja terganggu pula. Selagi orang-orang Karangmojo setelah menjadi terbiasa dengan keadaannya, telah diguncang untuk beberapa saat oleh Kidang Alit, maka datanglah persoalan-persoalan baru di padukuhan kecil itu. Dengan tidak terduga-duga, 3 orang yang berkuda telah memasuki padukuhan itu dari arah yang tidak diketahui. Wajahnya menunjukkan sikap mereka yang keras dan bahkan agak kasar. Demikian mereka sampai di rigol padukuhan kecil itu, maka salah seorang dari mereka segera meloncat turun dan mendatangi seorang laki-laki tua yang berdiri di rigol halaman rumahnya dan bertanya, "Kau kenal Buyut Karangmojo?" "Tetapi siapakah Kisana ini?" bertanya orang tua itu. "Aku bertanya rumah Ki Buyut Karangmojo." Tiba-tiba saja orang itu membentak, sehingga orang tua yang bertanya itu pun terkejut bukan buatan. "Kau tunjukkan saja kemana aku harus pergi, ke sana atau ke sana?" desak orang itu dengan kasarnya. Orang tua yang ketakutan itu pun menjadi gemetar. Ia tidak dapat berpikir apapun lagi. Dengan suara tergagap ia menunjuk ke arah satu sambil berkata, "Ke sana, pergilah ke sana." Ketiga orang itu tidak berbicara lebih banyak. Mereka pun segera meneruskan perjalanan mereka ke arah yang ditunjuk oleh orang tua itu. Di sepanjang jalan orang-orang itu masih bertanya dengan kasarnya, membentak-bentak dan menakut-nakuti. Sehingga akhirnya ia pun mendekati rumah Ki Buyut di Karangmojo. Dalam waktu sekejap berita kedatangan orang-orang yang kasar itu segera tersebar, jauh lebih cepat dari saat-saat kedatangan Kidang Alit. Karena Kidang Alit datang tanpa memberikan kejutan apapun bagi padukuhan Karangmojo. Meskipun tingkah lakunya kemudian menjadi perhatian, tetapi saat kedatangannya sendiri tidak hanya banyak diketahui orang. Orang-orang Karangmojo adalah orang-orang yang sederhana dan tidak segera mudah dicekam prasangka. Tetapi mereka pun adalah orang-orang yang menyadari haknya. Karena itu ketika anak-anak muda Karangmojo mendengar kehadiran 3 orang asing yang mencurigakan dan bersikap kasar, mereka pun segera saling mendekatkan diri dengan kawan-kawannya. Sehingga tanpa mereka sadari mereka pun telah berkumpul di depan regol padukuhan mereka. Seorang anak muda yang memiliki pengaruh atas kawan-kawannya mulai bertanya, "Apakah yang dapat kita lakukan sekarang?" Orang-orang itu agaknya telah sampai di rumah Ki Buyut. "Marilah kita pergi ke rumah Ki Buyut. Kita melihat apa yang mereka lakukan. Beberapa tahun yang lalu kita pernah juga dicekam oleh kecurigaan karena terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di padukuhan yang kebetulan menjadi tempat persinggahan para bangsawan dari Mojopahit. Banyak penjahat-penjahat yang kemudian mencari sisa-sisa kekayaan para bangsawan itu. Karena mereka tidak berani melawan para bangsawan yang pada umumnya adalah prajurit-prajurit pilihan, maka mereka pun mulai merampok penduduk yang mereka sangka mendapat imbalan atau pemberian berupa apapun juga. Dan sekarang mereka masuki padukuhan kita. Karena di padukuhan kita ada sebuah istana kecil, berkata seorang yang bertubuh gemuk. "Tidak,
Tiba-tiba seorang anak muda yang lain membantah, jika istana kecil itulah yang menyebabkannya, maka hal ini tentu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Bagaimana jika penjahat-penjahat itu baru saja mendengar bahwa di tempat ini ada istana kecil itu? Jika demikian, maka istana kecil itu akan menjadi penyebab kesulitan di padukuhan ini. Tidak. Hampir berbareng 4 orang anak muda menyaut sekaligus. Salah seorang dari mereka meneruskan, istana itu sudah membuat padukuhan ini menjadi hidup. Lereng-lereng yang tandus menjadi semakin hijau dan dapat ditanami meskipun hanya pepohonan yang khusus. Sebelumnya kita hampir tidak mengenal jalur-jalur air untuk membasahi sawah di musim kering, sehingga seolah-olah sawah kami hanya dapat ditanami di musim basah. Sekarang parit-parit yang selalu dialiri air yang naik dari bendungan seolah-olah telah menjalar ke seluruh tanah persawahan. Ia berhenti sejenak, lalu bahkan jika terjadi sesuatu atas istana itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua menjaganya. Kita tahu bahwa di dalam istana itu tidak ada orang laki-laki pun yang akan dapat melindunginya. Ya, kita harus membalas kebaikan yang sampai saat ini dan bahkan untuk seterusnya selalu akan kita hayati. Sawah yang subur, lereng yang hijau, dan memelihara ternak yang baik. Kita tidak akan dapat berbuat demikian tanpa kehadiran Pangeran Kudo Narpodo yang tinggal di istana kecil itu. Anak muda yang cemas dengan kehadiran istana kecil itu tidak menjawab. Ia sadar bahwa tidak ada seorang pun yang akan berada di pihaknya. Karena itu maka lebih baik baginya untuk berdiam diri.